Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yarfandi dengan NIM D022039. Di video kali ini saya akan membuat beberapa form aplikasi kasir pada Visual Basic. Alasan saya untuk membuat halaman kasir itu untuk memudahkan, mengefisiensikan waktu, dan memudahkan untuk melihat nama pelanggan serta penjualan dan stok obat. Oke, langsung saja. Buka aplikasi Visual Studio, terus create a new project. Terus kita cari Windows Form App dan klik next. Nah, di sini saya akan memberikan nama tugas 3. Terus klik create. Pada form pertama ini kita ubah. Nah, di sini saya akan jadikan sebagai halaman login. Untuk backgroundnya saya ganti warna sesuai selera. Di sini saya pakai warna Active Caption. Terus ini desainnya saya ganti jadi halaman login. Terus untuk teksnya saya ubah jadi halaman login. Otomatis yang di sini form 1 berubah jadi halaman login. Dan untuk nama filenya di sini saya juga ubah jadi halaman login. Nah, setelah itu untuk langkah pertama saya membuat logo dari halaman loginnya. Di sini saya pakai toolbox, picture box. Nah, kita sesuaikan ukurannya dan kita taruh berada di tengah-tengah. Dan kita tambahkan image.
kita impor. Dan saya akan menambahkan icon login yang saya download tadi. Terus klik OK. Nah, di sini kita ubah lagi. Untuk size mode-nya kita pilih zoom. Oke. Kita perbesar sedikit. Terus selanjutnya untuk kita buat lagi panel sebanyak 2 untuk user dan passwordnya. Terus kita sesuaikan ukurannya, dan sebelum itu kita ganti warna backcolornya dulu jadi button highlight. Sebelum itu saya ubah dulu di sini ukuran formnya. Terus buat lagi button sebanyak 1 untuk login. Nah, untuk di sini kita masukkan lagi gambar icon loginnya, icon username-nya dengan memakai picture box. Terus kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan panelnya. Terus kita tambahkan image. Terus import. Nah, di sini saya tadi mendownload icon username-nya. Terus kita klik OK. Dan untuk size mode-nya kita ubah jadi zoom. Terus selanjutnya kita buat lagi picture box-nya. Nah, di sini pakai icon password. Oke. Nah, selanjutnya buat text box sebanyak 2. Dan kita taruh berada di tengah-tengah panel. Setelah itu di sini saya akan mengganti fontnya, font untuk
Oke, selanjutnya kita ganti fontnya. Di sini saya pakai Arial, dan untuk font stylenya narrow, dan ukuran fontnya 10. Di sini kita ubah jadi none untuk terus kita buat lagi untuk bagian passwordnya. Selanjutnya kita ubah desain name-nya, itu kita isi dengan password. Terus yang tadi untuk desain name-nya kita isi username. Selanjutnya button, di sini saya mengubah warnanya dulu untuk menyesuaikan warna dari icon tersebut. Terus untuk font colornya, di sini saya pakai warna putih. Dan untuk namanya saya ganti jadi login. Dan untuk desainnya saya ganti juga jadi login. Nah, untuk halaman pertama sudah jadi, kita buat lagi halaman kedua, yaitu transaksi. Oke, selanjutnya pada halaman kedua ini, halaman transaksi, di sini berisi label yaitu transaksi, dan ada 6 label di sini, yaitu nama pelanggan, jenis kelamin, nama obat, jumlah, harga obat, total bayar. Dan untuk nama pelanggan itu pakai text box, jenis kelamin pakai radio button, nama obat pakai
nama obat pakai text box, jumlah text box, harga obat pakai text box, total bayar pakai text box. Dan di bawahnya ini ada dua button, yaitu button simpan dan batal. Dan semuanya kita ubah semua itu untuk desain namanya. Oke, selanjutnya saya buat halaman ketiga lagi. Untuk halaman stok obat, oke, selanjutnya di halaman ketiga ini ada 4 label, yaitu label pertama itu untuk judulnya stok obat, dan untuk label kedua nama obat, label ketiga jenis obat, dan label keempat stok. Dan di sini ketiganya memakai text box dan ada dua button simpan dan batal. Dan selanjutnya di sini saya akan membuat untuk form lagi halaman untuk list data-data yang akan disimpan dari inputan di halaman transaksi. Oke, di sini halaman keempatnya itu adalah list transaksi, yang dimana ketika kita menginputkan data-data transaksi di halaman transaksi, maka otomatis akan terisi di sini. Dan di sini saya membuat toolbox data view list. Oke, selanjutnya kita buat halaman kelima lagi, yaitu list halaman stok obat. Nah, pada halaman list stok obat ini itu adalah nanti halaman data-data yang akan ditampilkan dari stok obat yang diinputkan nanti. Oke, selanjutnya kita akan melihat hasil runnya. Sebelum itu kita klik project dan tugas 3 project. Kita klik startup form. Kita mulai dari halaman login-nya, terus kita klik start. Nah, karena startnya itu berada di sebelah kiri, maka kita ubah dulu supaya jika di start maka akan di sebelah kanan, sebelah tengah. Cara ubahnya itu kita cari yang namanya start start position. Nah, di sini kita pilih center screen. Nah, kita akan menstart ulang apakah sudah berada di tengah atau tidak.
sudah berada di tengah. Oke, untuk halaman keduanya kita coba start lagi. Halaman transaksi, project, terus 3. Nah, ini adalah halaman transaksi. Dan untuk mengubah halaman ini menjadi di tengah, lakukanlah hal sebelumnya. Kita coba start lagi untuk halaman stok obat. Nah, itulah tadi untuk halaman penjual obat yang dimulai dari halaman login sampai dengan halaman stok obat. Nah, di sini ada 3 halaman, ada 4 halaman, ada 5 halaman beserta dengan list transaksinya. Mohon maaf karena laptopnya agak masih loading. Nah, ini adalah hasil run dari halaman stok obat. Nah, jika kita mengklik simpan untuk mengisi stok obat ini, maka akan tersimpan di list stok obat yang kita buat tadi. Oke, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.